212 karunia Allah wajib kita syukuri. Maka tiap tahun 212 kita bersyukur. Bentuknya apa? Menjaga spirit ada reuni. Ada yang tanya, Ustadz tahunnya ada reuni apa enggak ya? Suratnya udah masuk, udah kita kirim ke Monas. Kalau izinnya keluar, Gubernur mengizinkan, jangan khawatir, kita kumpul kembali 2 Desember 2020 saudara. Takbir, siap hadir, siap kumpul, siap bersatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa quwata illa billah ma ba'd. Fadilatul Mukarram, Ketua Umum kita Persaudaraan Alumni 212 Fadilatul Mukarram, guru kita Kiai Haji Selamat Ma'arif hafizahullahu wa ra'ahu, insyaallah Allah memeliharanya, menjaganya, dan semua orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dan syariat Rasulullah serta memperjuangkan kebenaran dan nilai-nilai kebenaran itu sendiri akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat, dan dengan sendirinya akan Allah hinakan dan Allah akan kalahkan setiap kezaliman yang melawan dan menentang ahli kebenaran dan nilai-nilai kebenaran dan semua orang yang lisannya digunakan Allah untuk menyuarakan kebenaran itu. Dan hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, sahabat Ngopiah bareng Opah. Kiai, saya ini sebetulnya muda tapi karena dipanggil Opah jadi tua sebelum waktunya. Dan sahabat Ngopiah bareng Opah, malam hari ini spesial kita di malam hari ini, malam Rabu ini kita kedatangan orang yang kita dengar suaranya, komandonya menyambungkan suara imam besar dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian beliau orang yang selalu ada tampil di setiap kerumunan massa umat Islam dan rakyat Indonesia yang ingin mengingatkan pemerintah dan setiap perkumpulan rakyat dan umat Islam untuk memperjuangkan kebenaran. Malam hari ini mudah-mudahan Ngopiah bareng Opah dan majelis kita dan tempat kita, terutama Makha itu tempat gahweh, tempat ngopi ini Al-Madinah, dan kulinernya mudah-mudahan semuanya yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini juga kita diingatkan untuk lebih waspada dengan kejadian beberapa kejadian yang telah kita lihat dan dengar, saksikan bersama. Syekh Ali Jaber, ada imam-imam masjid tadi subuh di Jambi, kemudian kemarin di tempat-tempat lain lah ya. Ini dirampas keselamatannya, terancam keamanannya, dan malam hari ini kita akan lebih berwaspada dan seterusnya dengan kehadiran Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 ini. Mudah-mudahan akan kita mendapat ada informasi dan pencerahan seperti apa Persaudaraan Alumni 212 umat dan rakyat dalam menyikapi hari-hari ke depan, terlebih ada informasi akan terjadinya resesi ekonomi dan seterusnya, maupun ada Omnibus Law, ada undang-undang kemarin, rencana undang-undang HIP ya, kemudian ada LGBT, ada lagi undang-undang Corona dan seterusnya. Beliau nanti akan memberikan pencerahan pada sesi pertama dalam pemikiran pokok, dan saya selaku Khodim Ngopiah bareng Opah mengucapkan terima kasih kepada beliau. Ada juga Ketua Umum Porbas Mbak Rina beserta kawan-kawan BATEF, Badan Anti Teror Front. Ada juga kawan-kawan ormas yang lain, saya nggak sebutin satu-satu. Terima kasih El Pimpong yang selalu setia malam Rabu menemani kita ngopi. Dan ini malam hari ini ada produk kawan-kawan kita. Ada Moya, ini punya Imam Banten kita. Kemudian ada 212, ada komisarisnya itu Bang Arif. Ada satu lagi nih buat kesehatan nih, garam terapi buat for health and beauty, buat sehat dan cantik. Jadi sehat itu penting tapi cantik juga kudu katanya. Nah, ini nanti beli di mana, standnya di mana ya?
Oh ada, pokoknya ada. Dan murah meriah, dan mau jadi reseller silahkan. Jadi di sini apa aja Kiai saya dagangin. Karena kamu nggak disuarain. Sekarang bayar promosi di TV di front itu mahal, maupun di di TV, di media mahal. Maka Ngopi ini juga silaturahmi juga sebagai media produk, promo produk dan seterusnya, termasuk ini memaintain supaya kita Indonesia dan umat Islam jangan lengah. Kita mengupdate informasi apa yang ada daripada pimpinan-pimpinan ulama-ulama kita di negeri ini. Malam hari ini saya serahkan untuk memandu acara talk show silaturahmi dengan Ketua Umum PA 212 Kiai Selamat Ma'arif ini, Ustaz Abdullah, untuk memandu dan memoderatori talk show malam hari ini. Kepada beliau berdua kita kasih aplaus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mulia kita Al-Ustadz Haji Selamat Ma'arif, Sarjana Agama MM, Kiai Haji Abdul Rasid selaku Khadim Al-Madinah, para ketua Ormas yang tadi telah disebutkan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Rasid. Bersyukur kepada kita Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat, di malam yang penuh barokah ini, kucuran titik-titik hujan telah membasahi bumi kita tercinta Nusantara Indonesia, sehingga insya Allah rahmat Allah di kesempatan malam hari ini akan kita dapatkan melalui kehadiran guru mulia kita Kiai Haji Selamat Ma'arif. Untuk mengawali acara pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini dalam rangka kita menegakkan syariat Islam untuk kepentingan umat Islam, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kami yang sedang berikhtiar mencari rezeki Allah di area Al-Madinah diberikan kesuksesan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerawang kita pada 2016 tanggal 2 Desember. Begitu heroiknya, begitu persatuan dan kesatuan umat Islam pada saat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui komando Imam Besar Habibana Habib Rizik Syihab. Lintas ormas, lintas agama, lintas apapun, intinya satu tujuan, yaitu untuk kemaslahatan negara, bangsa, terutama umat Islam. 2016 yang lalu kita hanya mendengar suara guru kita dan hanya kita melihat dari kejauhan di panggung yang begitu megah. Dan alhamdulillah malam hari ini guru mulia kita hadir di sini. Insya Allah beberapa saat lagi beliau akan memberikan satu paparan, satu pencerahan berkenaan tentang kondisi bangsa pada saat ini yang begitu banyak kesenjangan, baik kesenjangan kesejahteraan, baik kesenjangan politik, baik kesenjangan ekonomi maupun apapun. Dan ini kita sudah rasakan. Dan insya Allah nanti beliau akan memaparkan hal-hal yang update di 2020 ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa menyimak. Dan insya Allah nanti setelah beliau memaparkan apa yang nanti beliau akan sampaikan, nanti kita berikan kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru kami Al-Ustadz Haji Selamat Ma'arif SAG MM
Beliau adalah Ketua Persatuan Alumni 212, Persaudaraan 212. Beliau Ketua Bidang Hisbah DPP FPI. Beliau adalah dosen UHAMKA Jakarta. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 November 1975 dan alhamdulillah beliau pada saat ini berdomisili di Cibubur, Jakarta Timur. Kepada guru kami waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqarramin, para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Teristimewa guru kita bersama, pejuang kita bersama, mujahid kita bersama, selaku tuan rumah Kiai Haji Abdul Rashid. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, ilmu yang diberikan kepada kita jadi ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Segenap panitia pelaksana yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besarnya banyaknya cucuran air hujan sebanyak rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segenap laskar, jawara, brigade, pendekar yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa kita doakan istiqomah untuk membela agama, membela ulama, membela kitab sucinya, dan mudah-mudahan istiqomah tetap dalam komando ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya bisa bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya dari majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya saya pengennya apa yang ditanya saya jawab begitu. Sesuai dengan kebutuhan begitu. Tapi karena diminta ngomong duluan, memberikan semacam prakata, semacam pembuka, kalimat iftitah, baik saya tamukan bagaimana tuan rumah aja. Ad-dhaif kal mayyit. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada antum semua.
Yang pertama, bahwa 212 itu, ini yang nggak boleh lupa ini. 212 itu betul-betul merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ikut campurnya Allah, mustahil jutaan manusia yang berbeda pemikiran, berbeda bendera, berbeda ormas, berbeda pimpinan, berbeda warna baju, kaos, jaket, bisa berkumpul dalam satu tempat penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebersihan, penuh dengan nilai-nilai persaudaraan. Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita. Allah lah yang menggerakkan kaki-kaki kita semua, sehingga membuang segala perbedaan yang ada, berkumpul dalam satu tempat dengan satu komando imam yang sama. Karena ini karunia Allah, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Jaga karunia ini jangan sampai hilang. Jaga spirit 212 jangan sampai hilang. Karena gerakan 212 bukan cuman ada di Indonesia, tapi diakui oleh dunia ketika itu. Sekaligus Allah tunjukkan kepada mereka-mereka yang selama ini, oh kalau umat Islam kumpul rusuh, oh kalau umat Islam kumpul kotor, oh umat Islam intoleran. Hari itu Allah tunjukkan, Allah buktikan umat Islam berkumpul penuh dengan nilai-nilai kedamaian, penuh dengan nilai kebersihan. Bahkan hari itu Allah tunjukkan bukan cuma agama Islam, agama lain pun diperlakukan dengan sangat istimewa oleh anak-anak kita yang akan nikah ketika itu, saudara. Bahkan yang hadir nggak cuma muslim, non muslim banyak yang hadir dan merasakan kesejukannya hari itu. Karena ini karunia, maka wajib kita bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Jaga seperti ini, jaga. Maka pertemuan hari ini salah satu wujud syukur kita agar gerakan 212, spirit 212 tetap ada di Indonesia dengan cara ngopi bareng opah. Takbir. Wujud syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur pasti Allah tambah nanti nikmatnya buat kita. Makanya gerakan-gerakan semacam ini, mau namanya ngopi bareng, mau namanya ngeteh bareng, mau namanya duduk bareng, mau namanya jongkok bareng, apalah namanya, kalau untuk berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman, menjaga spirit 212, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkembang di tempat lain. Amin ya robbal. Saya waktu ke Riau, ke Batam, di kafe juga, ngobrol begini untuk menjaga itu semua. Sebab kalau di masjid banyak dicurigain, itu ketumpai datang mau ngapain tuh urusan begitu. Itu yang pertama. 212 karunia Allah wajib kita syukuri. Maka tiap tahun 212 kita bersyukur. Bentuknya apa? Menjaga spirit ada reuni. Ada yang tanya, Ustadz tahunnya ada reuni apa enggak ya? Suratnya udah masuk, udah kita kirim ke Monas. Kalau izinnya keluar,
Gubernur mengizinkan, jangan khawatir, kita kumpul kembali 2 Desember 2020 saudara. Takbir, siap hadir, siap kumpul, siap bersatu. Yang kedua yang mesti kita catat, bahwa gerakan 212 lahir adalah sebuah simbol perlawanan kita untuk melawan ketidakadilan dan kezoliman. Ingat ketika itu umat turun, kita turun karena ada ketidakadilan, ada penista agama, orang yang menodaikan agama kita akan bebas dari hukum, dilindungi. Maka kita turun untuk tegaknya keadilan. Keadilan apa? Keadilan hukum ketika itu berjuang. Kalau keadilan ditegakkan, pasti muncul kezoliman. Bagaimana enggak zolim? Ulama-ulama kita saudara, habaib kita saudara, ustadz kita saudara, ada upayakan dibunuh massal pada 4/11 saudara. Betul? Kita jadi saksi ketika itu. Bagaimana ulama-ulama kita, kiai kita, ustadz kita, habib kita diberondong dengan gas air mata saudara, nggak tanggung-tanggung, nggak cuman puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan mereka lancarkan gas air mata kepada ulama-ulama kita saudara. Arahnya jelas ke mobil komando kok ketika itu. Zalim tidak, zalim tidak, zalim tidak. Maka saya ingatkan, demi Allah, alumni 212, mujahid 212 tidak boleh berhenti sebelum tegaknya keadilan di negara yang kita cintai ini saudara. Betul? Sekarang saya tanya, ini negara udah adil apa belum? Udah adil apa belum? Asal yang ditusuk pejabat teroris, asal ulama yang diserang orang gila. Lu yang gila. Betul? Adil tidak? Adil tidak? Buzzer-buzzer mereka serang ulama-ulama kita, serang tokoh-tokoh kita, menghinakan ulama-ulama kita, menghinakan kiai kita, habaib kita, kok nggak ditangkap? Betul? Asal orang kita ngertisin pemerintah, cepet banget nangkapnya, kayak nangkap cebong, cepet banget begitu. Adil tidak? Adil tidak? Yang terbaru saudara, yang ngebakar sebenarnya bukan bendera, banner. Banner gambarnya mirip logo PDIP, bukan bendera. Lihat undang-undangnya, pengertian bendera itu apa, ukurannya apa, kan ada di situ. Itu bukan bendera, banner. Gambarnya mirip PDI Perjuangan. Sekarang udah tangkap-tangkapin saudara. Udah 2 orang ditangkap saudara. Tapi yang bakar simbol agama, ulama, habaib, diinjak-injak saudara. Depan gedung DPR, fotonya jelas, videonya jelas, orangnya jelas. Kok nggak ditangkap? Kok nggak diperiksa? Adil tidak? Adil tidak? Ini yang terbaru saudara. Ini kita lihat aja nih, yang berupaya membunuh Syekh Ali Jaber, kalau nggak diproses juga, hukum mandul, hukum nggak ditegakkan, udah aja pakai hukum adat, hukum kisos saudara. Betul? Ya kalau hukum nggak ditegakkan, hukum mandul nggak dilaksanakan, buat apa ada hukum dong?
Buat apa hukum negara? Kalau nggak bisa, ya udah pakai hukum Allah, hukum kisos, selesai, saudara. Jangan bikin umat Islam habis kesabarannya, habis. Enak kadang gitu urusan. Padahal saudara, kalau emang umat Islam, dia ngaku muslim, sering Jumatan, pasti ngedengar tuh di akhir khutbah Jumat. Khotib dia kan ngomong, menasehati, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu fi'lul amar tuh kalimat perintah. Allah yang memerintahkan kita untuk berlaku adil. Maka umat Islam wajib tegakkan keadilan, saudara. Hukum. Kita melihat hukum belum adil. Orang kita cuman tulis di Twitter doang, nyinggung, ngingetin, ditangkep. Tapi maaf, ada orang Cina, anak muda Cina, mau bunuh presiden, tunjukin gambarnya. Pernah lihat nggak? Apa ditangkap sampai sekarang? Kan sama-sama ngina presiden, bahkan dia mau bunuh presiden kok dibiarin? Berarti keadilan belum tegak di Indonesia. Kalau keadilan belum tegak, kita mesti tetap berjuang di negeri ini, saudara. Siap berjuang, siap tegakkan keadilan. Takbir. Keadilan hukum, keadilan ekonomi. Ayo kita lihat, kalau sampai undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, maka itu musibah besar buat negeri. Kenapa? Kita akan menjadi budak di negerinya sendiri, saudara. Hati-hati. Ayo jujur, yang berjuang memerdekakan negeri pribumi atau orang asing? Pribumi atau orang asing? Orang Indonesia asli atau orang Cina? Ayo, orang Indonesia atau orang Cina? Indonesia apa Amerika? Setelah merdeka, jujur yang nikmatin siapa? Yang nguasain tanah siapa? Yang dikasih peluang siapa? Bahkan saya pernah baca 70% tanah Indonesia udah bukan punya kita, saudara. 70% bukan punya kita. Makanya lihat, kalau mau di lockdown yang marah siapa? Mereka, bukan kita. Yang marah mereka. Kenapa? Takut usahanya diganggu, saudara. Yang marah sama Anies siapa? Ya mereka. Keadilan ekonomi belum ada, saudara. Ditambah kesadaran kita membangun ekonomi umat rendah. Ini orang Cibubur. Kalau habis gajian, belanjanya ke mall, ke swalayan. Yang punya orang Cina, saudara. Tapi kan nggak punya duit, ngutang sama warung sebelah tetangga, saudara. Di sono nggak di sini. Emang sini ada? Pindahan dari sono. Habis lebih murah, Ustadz. Hai, mendingan kau kasih 100 perak buat saudara muslim daripada kau berikan kepada mereka yang ingin ambil kekayaan dibawa ke luar negeri, saudara. Timbang 100 perak pakai hitungan, Bu. Jangan dihitung, timbang 100 perak pakai dihitung. Harus biarin. Kalau umat bangkit, ekonominya jalan, untuk dakwah juga.
untuk perjuangan juga. Ekonomi, bahkan pengamat ekonomi mengatakan, Pak Rizal Ramli mengatakan, ini Indonesia udah kolab, udah nggak punya apa-apa, banyakkan utangnya. Betul? Resesi bentar lagi, resesi. Bahkan Menko Polhukam yang mengatakan pilkada itu siapa yang biayain? Cukong. Cukongnya siapa? Ya mereka. Ekonomi, kita jadi budak dari kita sendiri. Keadilan belum ada. Kezaliman sampai sekarang masih kita lihat, saudara. Bahkan kezaliman yang paling kita rasakan sampai saat ini, warga negara Indonesia yang punya hak untuk kembali ke Indonesia, yang tidak pernah merugikan Indonesia, yang secara hukum gak punya masalah, tapi hak asasinya dilanggar, sampai hari ini nggak bisa pulang ke tanah air, saudara. Imam besar kita, saudara. Tunjukkan kepada kami perbuatan apa yang Habib Rizik lakukan yang merugikan negara. Tunjukkan. Yang korupsi kau lindungi, yang ambil uang negara dibawa kabur kau lindungi. Ini orang yang nggak pernah korupsi uang negara, nggak pernah merugikan negara, kok dihalang-halangi? Adil tidak? Zalim tidak? Sampai sekarang, Ustadz, kami rindu dengan Habib Rizik. Beliau lebih rindu daripada antum semua, saudara. Ustadz, kami pengen Habib Rizik pulang. Beliau lebih pengen pulang ke tanah air, saudara. Pertanyaan saya, kalau beliau pulang, apa yang sudah kita siapin? Ayo saya tanya. Kalau beliau pulang, apa yang kita siapin? Oleh karena itu dari sekarang saya kasih tahu. Dari sekarang siap-siap. Kalau nanti beliau umumkan kepulangannya, beliau kembali ke tanah air, kita mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap untuk jemput dan kawal beliau, saudara. Betul? Siap sambut beliau, siap kawal beliau. Takbir. Ini air hujan jadi saksi nih. Jangan sampai beliau pulang, antum ngerem di rumah lagi. Betul? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu pengumuman dari beliau. Pokoknya kalau beliau bilang saya mau pulang, siap. Berangkat semua. Di mana beliau mendarat, kita jemput, saudara. Betul? Yang ketiga saya sampaikan, pesan yang beliau senantiasa sampaikan buat kita semua. Tugas kita itu berjuang, berjuang, berjuang. Biar Allah yang menentukan kemenangannya. Target kita bukan menang. Tugas kita berjuang. Kalau rezim sekarang kita melihat penuh ketidakadilan, penuh kezaliman, maka tugas kita berjuang agar ketidakadilan berhenti, kezaliman dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Ikhtiar wajib. Pilpres kemarin itu ikhtiar kita.
ikhtiar kita. Allah berikan kemenangan, kemudian diambil kemenangan dengan kecurangan. Tugas kita berjuang kembali. Dan tetaplah dalam berjuang taat dan patuh kepada komando ulama kita, terutama Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kalau ada gerakan yang dikomandai, kalau ada gerakan yang langsung di bawah kontrol beliau, ikut turun bareng-bareng. Tapi kalau ada gerakan yang tidak di bawah komando beliau, tapi tujuannya sama, menghentikan ketidakadilan, menghentikan kezaliman, mengkritisi pemerintah, dukung dan doakan agar istiqomah untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, saudara. Jangan direcokin, dukung, doain supaya istiqomah. Tapi kalau di bawah komando beliau, satukan kekuatan, hilangkan perbedaan, bersatu, ikhtiar, berjuang. Insya Allah kalau kita istiqomah, ikhlas, ridho, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kemenangan, saudara. Ridho, ikhlas, istiqomah kuncinya, maka Allah yang memberikan kemenangan. Tapi kalau berjuang niatnya bukan karena Allah, niatnya cari kekuasaan, niatnya cari panggung, demi Allah akan dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Nggak akan menang, saudara. Maka luruskan niat berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sebagai kalimat pembuka ingin saya sampaikan, menjaga akidah itu wajib. Menjaga akidah wajib, termasuk menjaga akidah anak-anak kita agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak tersentuh api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah yang perintahkan kita jaga diri kita, jaga keluarga kita agar tidak tersentuh api neraka. Artinya apa? Wajib kita menjaga akidah kita, akidah anak cucu kita. Oleh karenanya ketika ada upaya-upaya oleh kelompok manapun yang mencoba merusak akidah kita, maka wajib kita berjuang untuk melawan ini semua, saudara. Gerakan-gerakan membangkitkan komunis kembali, ini indikasinya semakin kuat, saudara. Bahkan lewat rancangan undang-undang HIP itu bentuk makar konstitusional untuk mengganti dasar negara, mengganti Pancasila, yang isi dari Pancasila bagian dari ajaran Islam, saudara. Itu makar konstitusional, saudara. Makanya di bawah komando imam besar kita melahirkan anak NKRI. Tujuannya apa? Fokus lawan gerakan komunis, saudara. Maka alhamdulillah 2 kali kita turun depan DPR, sekali kita bikin apel siaga, akhirnya rancangan undang-undang HIP secara hukum tidak bisa dilanjutkan walaupun ada di prolegnas, saudara. Tapi yang bahaya ada BPIP, saudara. BPIP itu pembinanya nggak percaya akhirat, saudara. Betul.
ketuanya mau menghalalkan zina. Betul apa betul? Mau melegalkan perzinahan ketuanya, saudara. Bahkan ketuanya ngomong, musuh terbesar Pancasila agama. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya Munas kedua PA 212 mengamanahkan untuk kita berjuang bubarkan BPIP, saudara. Betul? Gak ada manfaatnya, ngabisin uang negara doang. Karena tafsir Pancasila udah ada. Di mana? Pembukaan Undang-Undang 45. Ngapain bikin tafsir baru? Yang ujung-ujungnya yang diganti. Ekasila, Trisila, bahaya tidak? Maaf, PKI nggak kayak dulu nih, PKI nggak kayak dulu. Kalau dulu dia berontak lewat fisik, sekarang nggak, saudara. Mereka udah pengalaman kemarin gagal. Mereka akan berjuang lewat hukum, saudara. Mereka akan berjuang agar undang-undangnya pro kepada mereka. Itu harus hati-hati, saudara. Sehingga nanti mereka akan berjuang di bawah payung hukum yang ada, saudara. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Makanya supaya anak kita tidak lupa dengan sejarah, tanggal 30 September putar lagi G30 SPKI, saudara. Kalau TV nggak tayangin, di handphone kan bisa. Nobar. Di mana tempat? Bikin. Supaya apa? Karena kita nggak lupa sejarah, saudara. Supaya mereka tahu jenderal aja dibunuh, apalagi kopral, apalagi hansip. Jenderal mereka bunuh. Kejam tidak? Bengis tidak? Jahat tidak? Jahatnya PKI begitu, saudara. Umat nggak boleh lupa dengan itu semua. Maka secara lisan saya sampaikan, nanti terus saya mau sampaikan kepada Panglima TNI, kami mendesak, kami meminta agar Panglima TNI untuk meminta kepada Presiden agar 30 September semua TV, baik TV nasional, TV lokal, TV negara, TV swasta, untuk memutar kembali film G30 SPKI, saudara. Wahai Panglima, kalau engkau masih menjadi amanat umat, wahai Panglima TNI, kalau engkau masih mencintai negeri ini, wahai Panglima TNI, kalau engkau masih anti komunis, desak Presiden, minta Presiden agar semua TV malam itu menayangkan film G30 SPKI. Yang kedua, kami minta kepada Panglima TNI agar menyatakan sikapnya pada tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Kau katakan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila harga mati, tidak bisa diutak-utik, dan TNI akan siap melawan siapapun yang akan mengganti Pancasila. Takbir. Ini pesan amanat kita umat kepada Panglima TNI. Dua hal kita buktikan, apakah Panglima TNI kita masih punya nasionalis atau tidak, saudara. Mudah-mudahan ini disampaikan nanti. Betul? Karena penting. Kenapa saya minta TNI? Karena faktanya dulu yang getol, yang berjuang lawan PKI, TNI bersama umat Islam, saudara. Maka kami umat Islam meminta kembali TNI menjadi garda terdepan untuk melawan bangkitnya komunis di Indonesia, saudara. Mudah-mudahan Panglima TNI mendengarkan apa yang umat rasakan, umat ingin sampaikan. Amin ya rabbal